Saat memasuki perkuliahan, pastinya memerlukan adaptasi dari lingkungan sebelumnya, yaitu di lingkungan pendidikan di tingkat SMA. Karena banyaknya perbedaan cara belajar di sekolah dengan di kuliah. Saat ini, kuliah ada yang daring dan ada yang luring. Di perkuliahan, mahasiswa dituntut dapat berpikir secara kritis, berbicara di depan umum secara langsung dengan percaya diri. Oleh sebab itu, kuliah banyak melakukan cara belajar presentasi secara luring yang mungkin berbeda dari cara belajar di lingkungan sekolah. Presentasi secara luring biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau individu untuk menjelaskan materi kepada audiens. Dari cara belajar presentasi luring ini, mahasiswa mungkin bisa meningkatkan ide-ide dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Permasalahan yang terkait dengan sistem pembelajaran presentasi luring, khususnya di tingkat kuliah, biasanya saat presentasi, presenter kurang jelas dalam menjelaskan materi kepada audiens. Saat itu mungkin audiens cenderung bosan saat mendengarkan presenter menjelaskan. Terkadang permasalahan lainnya, presenter kurang percaya diri saat maju di depan umum atau demam panggung. Selain itu, terkadang presenter juga gugup saat menjelaskan materi atau ngeblank saat memberikan materi kepada audiens. Teori yang relevan dengan presentasi secara luring adalah teori konstruktivistik, yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses dan kebebasan dalam memperoleh pengetahuan, serta mengemukakan gagasan dengan bahasanya sendiri. Dengan teori ini, mahasiswa akan lebih aktif, kreatif, dan imajinatif dalam belajar, karena mereka dapat menemukan pengetahuan secara mandiri, di mana peran dosen hanya sebagai pengantar untuk mahasiswanya bisa menalar pengetahuannya sendiri. Saat perkuliahan, sistem pembelajaran apa yang paling sering digunakan? Paling sering digunakan saat perkuliahan yaitu presentasi secara luring. Apa presentasi secara luring cukup efektif dalam pembelajaran? Menurut saya cukup efektif daripada pembelajaran saat daring. Menurut Anda lebih baik presentasi secara daring atau secara luring? Secara luring, karena selain kita dapat bertemu dengan kawan-kawan, melatih mental juga untuk berbicara di depan umum, dan mengasah untuk kita bisa public speaking dengan baik. Saat presentasi secara luring, biasanya kendala apa yang sering terjadi? Nggak terlalu banyak saat seperti daring. Biasanya yang sering terjadi itu karena yang menyampaikan materi kurang keras dalam menyampaikan materi dan terlalu bertele-tele sehingga waktu yang diberikan kadang tidak cukup untuk menyampaikan materi tersebut. Bagaimana perbandingan peran dosen saat presentasi secara daring dan presentasi secara luring? Menurut saya dosen lebih banyak berkontribusi saat daring karena kan tidak menatap semua mahasiswa secara langsung, dan ketika luring itu peran mahasiswa yang aktif dalam mencari informasi tentang mata kuliah. Teori konstruktivistik ini sangat cocok jika diterapkan di lingkungan perkuliahan atau diterapkan oleh mahasiswa, karena dengan teori ini mahasiswa akan dituntut mencari pengetahuan baru atau mencari ide-ide baru dengan mandiri. Salah satu contohnya yaitu presentasi secara luring. Dengan presentasi secara luring, mahasiswa akan mengemukakan ide-idenya dengan bahasanya sendiri, memberikan materi kepada audiens dengan bahasanya sendiri, dan juga meningkatkan public speaking dan rasa kepercayaan dirinya. Untuk menindaklanjuti permasalahan pembelajaran presentasi secara luring, yaitu mungkin dengan presenter mempelajari lebih dalam materi-materi yang akan dijelaskan kepada audiens. Selain itu, presenter
harus meningkatkan kepercayaan dirinya dengan berpikir secara sadar bahwa saat menjelaskan materi adalah sebuah proses dari belajar meningkatkan percaya dirinya di depan umum secara langsung.